Renungan pada hari ini diambil dari bagian pengajaran yang Yesus Kristus sampaikan kepada banyak orang di atas bukit, yang dikenal sebagai khotbah di bukit. Demikian firman Tuhan yang disampaikan di dalam Injil Matius 6 ayat 9 sampai 13. Karena itu, berdoalah demikian: Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Renungan pada hari ini dipusatkan di ayat 9. Karena itu, berdoalah demikian: Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Tujuan adalah suatu titik kemana seseorang melangkah. Tujuan memberikan arah dalam perjalanan. Tanpa tujuan yang spesifik, maka berbagai jalan akan terlihat benar semuanya. Tanpa tujuan yang jelas, maka perjalanan yang dilakukan seseorang tidak akan pernah sampai di lokasi yang dikehendaki. Begitu pentingnya kejelasan suatu tujuan, sehingga sulit membayangkan orang melakukan perjalanan tanpa tujuan yang jelas. Anehnya, manusia jarang memikirkan tentang tujuan hidupnya. Karena jarang memikirkan tujuan hidupnya, akhirnya orang lain yang mengajarkan untuk melakukan berbagai hal di dalam hidup. Dan apa yang diajarkan orang lain secara turun-temurun biasanya dianggap sebagai hal yang benar dan menjadi tujuan hidup kolektif tradisional. Umumnya, orang hidup untuk mencukupi berbagai kebutuhan jasmani, makanan, minuman, pakaian, dan tempat tinggal. Semakin baik kemampuan seseorang dalam mengumpulkan berbagai kebutuhan jasmani, akan dinilai sebagai orang yang sukses. Ketika tidak bisa mewujudkan berbagai keinginan pribadinya dengan upaya sendiri atau mengalami hambatan dalam upaya mewujudkan berbagai keinginannya, umumnya orang-orang yang tidak mengenal Allah akan berdoa meminta pertolongan dari Sang Sesembahan, berharap dengan kuasa besar Sang Sesembahan orang bisa mewujudkan berbagai keinginannya, berharap berbagai hal yang dianggap menghalangi upaya mewujudkan keinginannya akan disingkirkan oleh Sang Sesembahan dengan kuasanya yang besar. Berharap Sang Sesembahan akan memudahkan jalannya mewujudkan berbagai keinginan pribadinya. Umumnya, orang-orang yang tidak mengenal Allah memandang Tuhan dengan berbagai nama dan wujudnya sebagai makhluk dengan kuasa sangat besar yang bertugas menolong manusia mewujudkan keinginannya. Celakanya, sebagian orang yang menyebut dirinya Kristen akibat ketidaktahuan dan lemahnya pengajaran memandang Tuhan dengan cara yang sama dengan orang-orang yang tidak mengenal Allah. Padahal, kekristenan sangat berbeda. Manusia diciptakan Allah segambar dan serupa dengannya. Allah yang memberikan kehidupan kepada manusia, karena itu Allah yang tahu pasti tentang tujuannya menciptakan manusia. Tujuan hidup manusia adalah mempermuliakan Allah di dalam hidupnya. Menguduskan Allah bukan berarti menjadikan Allah kudus. Allah memang kudus, tanpa bantuan manusia. Menguduskan atau mempermuliakan Allah berarti memancarkan kemuliaan Allah. Jika seseorang berusaha untuk mempermuliakan Allah di dalam hidupnya, maka ia akan berusaha untuk mencari serta melakukan hal-hal yang berkenan kepada Allah. Mempermuliakan Allah berarti menempatkan diri sebagai kepanjangan tangan Allah untuk mengusahakan dan memelihara bumi. Mempermuliakan Allah berarti bekerja baik dengan motivasi supaya kehendak Allah terwujud di bumi, bukan kehendak pribadi. Berdoa adalah berbicara kepada Allah. Doa bukanlah sarana untuk mewujudkan keinginan-keinginan orang percaya, tetapi doa merupakan perjuangan untuk menaklukkan diri di bawah kuasa dan kehendak Allah. Dengan berbicara kepada Allah, orang percaya membangun relasi yang intim dengan Allah.
Tujuan berdoa adalah menyatukan diri dengan Allah. Dengan berdoa, orang percaya belajar untuk menempatkan dirinya sebagai bagian dari rancangan Allah, bukan menempatkan Allah sebagai bagian dari rancangan pribadinya. Dengan berdoa, orang percaya belajar untuk menyesuaikan dirinya dengan kehendak Allah, bukan memaksa Allah mengikuti kehendak pribadinya. Doa yang tulus akan membentuk kerangka kehidupan yang ingin dijalani. Memohon supaya bisa menguduskan nama Tuhan berarti menyadari bahwa orang percaya ada di bumi sebagai kepanjangan tangan Allah untuk mewujudkan rancangan damai sejahteranya. Dengan memohon supaya menguduskan nama Tuhan, kita menguatkan hati untuk melakukan pekerjaan yang selaras dengan kehendak-Nya. Kita memohon supaya Roh Kudus memimpin kita untuk mengerjakan pekerjaan baik yang disiapkan Allah bagi kita. Kita memohon supaya Roh Kudus menolong menjaga motivasi kita dalam melakukan pekerjaan baik yang disiapkannya, supaya kehendak Allah terjadi di bumi ini. Dengan melakukan berbagai hal baik dengan cara yang baik, maka kita sebagai anak-anak Tuhan, sehingga menyebutnya Bapa, akan menjaga nama Tuhan yang kita percayai tetap mulia.